Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang yaitu Rumah Sehat Mental dan Terapi Anak Berkebutuhan Khusus atau Autism Spectrum Disorder, di mana ini tugas dari mata kuliah Psikopreneur. uh, Dosen pengembangannya adalah Samudro SN MPUM. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Arini Korenisa dengan NIM 221-23046. Yang kedua ada Fitria Nur Alifa dengan NIM 221-23009. Dan yang keempat ada Nafiyatun. Yang ketiga ada Nafiyatun Nisa dengan NIM 221-23033. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Yasin Mahfud dengan NIM 221-12 23 3083. Terus ada Jupi Agustina Mustika Rahayu dengan NIM 221-23032. Lanjut. Oke. Di sini kita perkenalan dulu tentang autisme. Autisme itu apa sih? Autisme menurut Leo Kamar yaitu istilah autisme berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan is yang berarti suatu aliran. Autis berarti suatu pemaham yang tertarik hanya pada dunia sendiri. Autis juga berarti suatu keadaan di mana seorang anak berbuat semuanya sendiri, baik secara berpikir maupun berperilaku. Keadaan ini biasanya terjadi sejak usia masih balita, sekitar usia 2 sampai 3 tahun. Adapun permasalahan yang di lapangan, terkadang setiap orang tidak mengetahui tentang anak autisme. Oleh karena itu, kita harus kaji lebih lebih dalam tentang anak autisme atau kita lebih peduli tentang anak autisme. Dalam kajian tersebut, kita butuh banyak informasi mengenai siapa anak autisme, mulai dari website, Google atau yang lainnya, penyebab dan lainnya. Dengan adanya bantuan baik itu pendidikan secara umum, pendidikan khusus maupun pendidikan luar biasa, dalam masyarakat nantinya anak-anak tersebut dapat lebih mandiri dan anak-anak tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki yang ada selama ini terpendam karena ya belum bisa sendiri atau tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya. Salah satu upaya dalam membentuk anak autisme ialah didirikan tempat atau wadah untuk terapi. Next. Tujuan dari berdirinya tentang rumah sehat dan terapi khusus anak autisme atau autism spectrum disorder adalah yang pertama adalah salah satunya yakni membantu anak autisme. Tujuan utama membantu anak autisme agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang dimana semua kegiatan tersebut tidak lepas terlepas dari peran penting seorang terapis dalam mengenai anak autisme. Uh, itu pun juga peran penting dengan kedua orang tua anak autisme tersebut mendukung atau tidaknya. Next. Oke, program terapi yang kita tawarkan di Rumah Sehat Mental Anak Autisme yaitu yang pertama adalah terapi perilaku kognitif, yang dimana yang kita kenal adalah CBT. Ialah terapi yang memprioritaskan cara berbicara anak agar bisa mengubah pola pikir dan perilaku mereka serta bisa mengelola masalah. Terapi perilaku kognitif ini menjadi prioritas kita karena masalah dari anak autisme yang pertama adalah
berbicaranya tidak lancar ataupun terbata-bata, dan pola pikir jangka pendek dan jangka panjangnya juga terbatas. Eh, tidak seperti anak pada umumnya. Dan produk lain yang kita tawarkan meliputi yang pertama adalah menciptakan corporative learning atau belajar sesama. Yang kedua adalah terapi sensor integritas yang bertujuan untuk melatih sentuhan, kesadaran, dan gerak tubuh. Yang ketiga adalah auditor integration learning. Yang keempat adalah terapi. Terapi itu kayak semacam menggambar apapun yang anak autisme mau, dan kita menyediakan seperti buku gambar, krayon, dan segala macam. Yang ketiga adalah terapi nozel. Yang kelima adalah terapi Senozelan, yang karena ada program adaptasi Hainan. Yang ketujuh adalah Grand Therapy Metode, di mana Grand Therapy Metode ini adalah kita menyediakan ruang hijau di mana anak autisme itu tertarik dengan adanya ruang hijau tersebut. Yang ke-8 adalah Higazi dan Ayurveda. Yang ke-9 ada terapi komposisi dan terapi bicara. Terapi bicara ini juga berkaitan dengan terapi CBT tadi. Yang ke-10 adalah terapi ability analisis. Lanjut. Nah, strategi usaha apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah menyediakan terapi terkini yang dibutuhkan anak autisme seperti CBT dan sejumlah terapi lain yang tadi uh, saya sebutkan. Yang kedua adalah pemilihan lokasi yang strategis terletak di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Yang ketiga adalah menyediakan berupa media, berupa poster, brosur, dan mulai media online. Yang keempat ada memasang plat nama di depan tempat usaha serta menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional yang kita pegang teguh di usaha kami. Yang kelima adalah mematok biaya pelayanan yang relatif terjangkau. Di mana karena yang kita ketahui adalah kebanyakan SLB atau yang lainnya itu biaya untuk terapinya itu, untuk sekolahnya itu mahal. Jadi kita mematok harga terjangkau karena kita juga mendukung anak autisme untuk berkembang seperti anak-anak biasa. Nah, tugas tenaga kerja yang kita miliki yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan baik ini meliputi semua struktur uh, karyawan dari direktur, sekretaris, bendahara, psikologi, uh, pelayanan kebersihan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan terapi kepada anak kebutuhan khusus dan anak autisme yang itu melalui terapi-terapi yang tadi saya sebutkan, ada terapi CBT, terapi A, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyediakan tempat belajar yang baik dan senyaman mungkin. Di sini juga tujuan utama kita membuka usaha yayasan ini adalah memberikan tempat belajar yang baik, dari menyediakan kebutuhan untuk belajar, ruang yang nyaman, yang bersih, dan segala dan sebagainya. Yang keempat adalah mencatat data perkembangan kemandirian dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita mencatat setiap perkembangan dari anak autisme tersebut, dari untuk terapi sensoriknya, terapi menggambarnya, terapi bergaul dengan orang lain. Juga kita mencatat setiap harinya. Next. Next. Dan sini ada susunan pengurusan yang dari direktur, penanggung jawab, sekretaris, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Kenapa kami tidak mencantumkan
eh, yang karyawan asuhan pengurusan lain seperti seorang terapis, eh, akun manajer, bagian administrasi dan segala macam karena kita masih menggali lebih dalam tentang eh, usaha ini. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan untuk pemateri. Baik, izin melanjutkan. Untuk bagian modal. Dalam mendirikan aspek usaha, pemilik membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk memulainya. Modal tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli keperluan yang akan digunakan sebagai tempat klinik dan berbagai peralatan maupun teknologi yang menunjang operasional usaha klinik. Sehingga dalam usaha ini, modal yang kami dapatkan dimulai dari modal bersama. Next, perkiraan modal. Untuk perkiraan WiFi dengan jumlah satu buah, harga per unit 300.000. Untuk laptop, sejumlah satu buah, harga per unit 7 juta. Roll kabel, sejumlah 4 buah, harga per unit 15.000 dengan total 60.000. Untuk peralatan kantor seperti meja, kursi, jam dinding, tempat sampah, lampu, box file, printer dokumen, kertas A4, atau buku absen karyawan dan pasien, itu harga per unit total 8.610 dengan total keseluruhan 25.527.000. Next. Perizinan yang kami peroleh yaitu SITU, Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY dan memiliki akta notaris, memiliki juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta yang terakhir surat izin praktik psikologi klinis atau SIPPK. Next. Bentuk pelayanan klinik. Bentuk yang kami jalankan adalah yang pertama rawat jalan. Dengan contoh keperluan observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi atau dan lain sebagainya tanpa harus tinggal di ruang inap. Yang kedua ada one day one day care. Itu perawatan jangka pendek yaitu sampai dengan 1 sampai atau 24 jam dengan tindakan observasi untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada home care yaitu jika pasien membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala rumah sakit atau terkendala biaya dapat menjalankan perawatan dari rumah dengan tenaga medis profesional. Yang keempat ada pelayanan 12 jam dalam 6 hari dengan pengaturan jam kerja Senin sampai Sabtu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yupi. Adapun prinsip dan ketentuan layanan yang pertama yaitu pelayanan pada klinik meliputi konseling dan terapi. Kemudian yang kedua, pimpinan klinik adalah psikolog. Yang ketiga, layanan di dalam klinik mencakup layanan rawat inap dan badan usaha. Yang keempat, tenaga medis dalam klinik minimal 2 orang. Dan yang kelima, menyediakan layanan tempat untuk anak autis. Next. Adapun kewajiban klinik, yang pertama memberikan pelayanan aman
bermutu, mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien. Yang ketiga, memperoleh persetujuan tindakan medis. Yang keempat, menyelenggarakan rekam medis. Yang kelima, melaksanakan sistem rujukan. Yang keenam, menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, menghormati hak pasien. Yang kedelapan, melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya. Yang kesembilan, memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional. Dan yang terakhir, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan. Adapun bangunan dan ruangan, klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya. Juga bangunan klinik memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan. Bangunan klinik juga memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan lansia. Bangunan klinik ini terdiri atas ruang pendaftaran atau ruang tunggu, kemudian ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang tindakan, ruang pojok ASI, kamar mandi atau WC, serta ruang lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nafi. Prasarana klinik. Yang pertama adalah instalasi air. Instalasi air merupakan sistem pemipaan yang disiapkan pada klinik kami untuk mengalirkan air bersih dari sumbernya menuju ke tempat klinik. Yang kedua, instalasi listrik merupakan pemasangan sistem tenaga listrik pada lokasi tempat kami membangun klinik. Kemudian instalasi sirkulasi udara ialah disediakannya beberapa jendela agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Kemudian sarana pengelolaan limbah yaitu disediakannya tempat sampah untuk organik dan non-organik. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan disediakannya alarm pendeteksi asap, kemudian disediakan juga alat pemadam api ringan dan asuransi kebakaran dari suku asuransi. Kemudian ambulan ini berfungsi untuk mengangkut serta memberikan pertolongan untuk pasien-pasien di rumah sehat khusus anak autis dalam perjalanan menuju klinik. Next. Jadwal dan tempat pelayanan. Nah, usaha yang kami jalankan ini dibuka pada hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16.00 sore, waktu Indonesia Barat. Kemudian tempat pelayanan ini berada di sebuah bangunan yang kami kontrak di Jalan Tinalan nomor 464. Tempat tersebut dipilih karena letaknya yang sangat strategis dan berada di tengah kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini Baik, terima kasih atas waktunya.
Selanjutnya ini ada denah lokasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada terapi room, ada ruang tunggu, kemudian ada eh, resepsionis, kamar bermain, kamar mandi, dan lain sebagainya. Berikut adalah lampiran kegiatan anak autis. Yang pertama ini di gambar pertama itu ada art terapi, jadi terapi melukis. Terus juga ini ada terapi Snoezeland. Kemudian ada terapi integrasi,